Ya, semuanya diatur dengan indah. Kenapa kalau wa'alaikum? Ya artinya salah. Tapi kalau wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh, salam kesejahteraan untuk kita semua. Begitu. Bisa Bu? Kalau enggak Ibu lihat Tuan Guru dan Ustaz Abdul Somad terakhir itu menyampaikan tentang bagaimana cara menjawab salam yang baik dan benar. Iya. Ibu juga sebetulnya sering lihat sih di handphone Ibu tuh. Kalau saya WA berat-beratan, WA saya Assalamualaikum, pasti jawabannya Waalaikumsalam. Cuman Ibu nggak mau perhatikan, jadi tinggal tahu gitu doang. Tapi kalau Ibu perhatikan, jawabannya pasti Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paham sekarang? Ya, jadi Ibu naik level, ilmunya bermanfaat. Ibu ya, setuju? Dengan siapapun? Iya, Ibu dapat telepon dari biasa Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Haja Ratna Jelita. Saya bilangin Jelita, kamu Jelita. Doakan mudah-mudahan beliau sehat selalu, mudah-mudahan istiqomah di jalan Allah. Pengurus juga mudah-mudahan makin pintar, makin diberikan kesabaran sama Allah, makin berkah, makin banyak perubahan, lebih khusus untuk urusan ibadah. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah mudah-mudahan kita istiqomah dan termasuk di antara umat Nabi yang dinantikan dalam yaumil kiamah. Ibu hadirin jamaah sekalian, hari ini kita belajar. Ibu belajar. Fotokopian yang Ibu pegang itu adalah kitab yang bisa Ibu beli sendiri. Dasar kitab fikih yang namanya Kitab Al-Mabadi'ul Fiqhiyah. Di mana Ustazah belinya? Banyak di pelapon-pelapon oren belanja. Ya. Ini dasar kitab fikih. Ibu perlu belajar karena ini memang at least basicnya dasar sekali. Ini ada 4 jilid, jilid 1, jilid 2, jilid 3. Ini berhubungan dengan fikih, dengan muamalah kehidupan kita sehari-hari. Apalagi yang kayak ibu yang sudah pada sepuh, yang sudah pada menopause. Biasanya kadang-kadang sholat merasa terganggu kalau ada sesuatu yang keluar dari jalan depan. Betul Bu? Kadang-kadang ibu mikirin batal nggak sholat saya. Di situ ada keraguan. Keraguan itulah yang bikin rusak apa? Rusak apa? Rusak niat. Betul kan? Niat kan diawali dengan niat kan? Sholat kan diawali dengan niat. Sah nggak seseorang dalam sholatnya tidak berniat? Tidak. Makanya niat itu memiliki peranan penting. Kalau Ibu belajar kitab Arba'in Nawawi, dalam syarahnya kitab apa Bu? Arba'in Nawawi. Arba'in itu 40 hadis. Mudah-mudahan dikasih kesempatan Ibu nanti belajar 40 hadis yang di dalamnya semuanya hadis sahih. Ibu ya, karena kalau nggak sahih nggak mau. Dalam hadis itu disebutkan innamal a'malu binniyat likulli imri'in ma nawa. Jadi jangan main-main dengan namanya niat. Apa sih fungsi niat? Ayo. Fungsi niat apa? Meluruskan. Satu, niat itu untuk membedakan antara kebiasaan dan ibadah. Betul nggak? Satu, fungsi niat itu untuk membedakan antara kebiasaan dan ibadah.
contohnya apa? Nongkrong di kafe sama nongkrong di masjid, duduk di masjid beda apa sama? Beda. Itu niat. Jadi jangan anggap sepele tentang niat. Niat di antara fungsinya sebagai pembeda apa, Bu? Kebiasaan dan ibadah. Mana dalilnya? Itu tadi. Innamal a'malu binniyat. Dalam hadis Arba'in Nawawi, hadis yang pertama. Tuh, makanya saya bilang kalau ngaji sama saya belajar, harus bawa alat tulis ya. Hadis niat itu hadis paling pertama karena niat adalah kunci amal. Yang kedua, niat juga sebagai pembeda. Niat sebagai pembeda antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Sebagai pembeda antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Contohnya zuhur sama asar niatnya sama apa enggak? Beda. Maghrib sama isya bedanya beda. Qobliyah dengan ba'diyah beda enggak? Beda. Dan ini fungsinya. Hari ini tema kita tentang wujud. Tema yang satu ayat yang tadi dibaca sama Ori Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu. Berarti jenengan yang hadir di masjid ini insyaallah mudah-mudahan tergolong orang yang beriman. Amin. Karena belajar itu hukumnya fardu ain. Berarti alhamdulillah hari ini sudah menggugurkan kewajiban. Idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum. Wahai beriman, kalau antum semua mau sholat, yang pertama faghsilu wujuhakum, membasuh muka. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan kedua tangan sampai dengan siku. Marafiq, siku. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wamsahu bi ru'usikum. Ingat, yang ketiga mengusap ra'sul, kulit. Ingat, bukan rambutnya yang dibasahi, kulit. Paham Bu? Apanya yang dibasahi? Kulit kepala. Iya, bukan rambut. Wa arjulakum ilal ka'bayn, dan kedua kaki sampai dengan mata kaki, bukan lutut. Kedua kaki sampai dengan mata kaki dan telapak kaki. Makanya banyak orang butuh hanya atasnya saja, telapak kakinya enggak digosok-gosok, enggak dibalik-balik. Wa in kuntum junuban fatahharu, dan apabila antum semua dalam keadaan junub, maka segeralah bersuci. Makanya bedanya junub sama bedanya haid berbeda. Di pelajaran kita masih panjang banget. Antara junub dengan haid. Kalau junub itu dalam keadaan sesaat, tapi kalau haid itu memang kondisi kita tidak suci dalam beberapa waktu. Wa in kuntum marda aw 'ala safar aw jaa'a ahadukum minal gha'id aw jaa'a ahadun minkum minal gha'id aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Jadi sudah kelihatan bedanya wudu dengan air dengan tayammum. Apa Bu? Tayammum.
Apa Ustazah bedanya? Kalau tayamum famsahu biwujuhikum, basuhlah mukamu, wa aydikum min, dan hanya kedua tangan saja. Jadi ibu kalau tayamum nggak usah dibuka-buka begini, dibuka-buka begini. Ini sering sekali, masih banyak yang belum paham. Akhirnya auratnya terbuka, di sampingnya bukan muhrimnya. Ini sering sekali. Biasanya ibu-ibu kalau lagi haji dan umroh, banyak sekali kesalahan fatal. Kalau sholat di atas pesaan dengan bertayam, jadi kalau tayamum itu bukan dan hanya sampai dengan pergelangan tangan. Beda dengan wudu dengan air. Kalau wudu dengan air sampai mana? Wa aydiyakum ilal marafiq. Jadi sikut ini harus apa? Terbasuh kulitnya dengan air. Ini fikih. Jadi suatu ayat ini pembahasannya konflik banyak banget. Hukumnya wudu, hukumnya orang dalam keadaan junub, betul kan? Wa in kuntum maradu ala safar, bolehnya orang sakit dan orang pergi tayamum, betul kan? Tayamum itu dengan tayyiban dan tayyiban, dengan tubuh saja. Dan tayamum itu anggota tubuh yang dibasuh hanya wajah dan pergelangan tangan saja. Dengan semua yang melekat tangan kita harus dilepas. Paham Bu? Pentingnya kita memahami perintah Allah yang kita bahas nanti dalam bahasan fikih. Ma yuridullahu yaj'alaikum min kharaj, walakin yuridu liyutahhirakum wa yutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Semakin sempurna wudu kita, itu salah satu bentuk syukur kita kepada Allah. Kita kembali ke kitab Al-Wudu. Fardu wudu ada berapa Bu? Ya, udah kelihatan ya, udah dibaca. Ada 6. Fardu wudu ada berapa? 6. Ada berapa? 6. Ada 6. Ibu harus hafal. Fardu itu berarti yang wajib, rukun wudu, syarat-syarat yang membatalkan wudu. Udah hafal belum? Hafal belum? Belum. Nah, fardhu wudu sitatun. Fardu wudu itu ada 6 yang wajib. Ingat ini. Kitabnya halaman 6. Nanti ibu kitabnya beli sendiri. Mau nggak? Ya, mau dibeli apa beli sendiri? Ya, beli sendiri. Cari ya, cari Kitab apa? beberapa kitab. Soalnya nggak semua bisa tahu karena ini kitab-kitab basic pondok pesantren, betul. Karena anak-anak yang hanya di pondok pesantren sekarang enak, udah ada terjemahnya. Ibu udah tinggal baca, udah ada harokatnya. Zaman saya dulu pondok nggak ada harokatnya, nggak ada terjemahnya. Kitabnya kuning, kalau sekarang udah putih. Berarti ibu tinggal baca. Kitab ini istimewa. Jadi beratnya ini kita berurutan dari bab 1, bab 2. Pokoknya basic banget, dasar untuk mengetahui bagaimana urutan kita dalam beribadah. Termasuk madhi. Apa itu madhi? Wadhi, mani. Ya, ini harus dibahas. Itu darah-darah yang semua ada dalam diri kita. Nifas, betul kan? Haid, istihadah, betul nggak Bu? Ini darah-darah yang dimiliki oleh kita perempuan. Saya udah menopause, nggak ada salahnya kita belajar, betul nggak? Siapa tahu dulu kita banyak melakukan kesalahan. Termasuk diantaranya mandi hadas besar. Kalau kata Gus Bahar guru saya, zaman sekarang orang mandi hadas besar itu fokus sama shampoo-nya. Padahal mandi hadas besar itu fokus pada air yang mengalir dalam tubuh kita. Nawaitu ghusla li raf'il hadasil akbari hiya dzunubi disebutin.
Saya niat mandi hadas besar untuk tubuh saya karena sebab junub, haid, nifas, istihadah dan lain-lainnya. Dan setiap niat itu berbeda. Paham dulu? Beli sendiri apa saya beliin? Beli sendiri. Ya silakan. Beli di mana Ustaz? Di Bandung. Iya, di perpustakaan ya. Saya kan lempar dulu ya Bu, namanya orang kadang-kadang beli kitab 100.000 susah, betul nggak? Di bakso 2 kali mangkok 3 mangkok, karena untuk urusan ibadah itu nggak semuanya dikasih kemudahan sama Allah, betul nggak Bu? Kalau ibu mau beli di Bandung, Cilenyi atau Cilenyi itu ada terbit namanya Pustaka Mampir. Minimal belinya 10 baru dilayanin, karena dia nggak sedia stok. Jadi ada yang order baru dia apa ya? Iya. Paham? Furudul wudu isittatun, fardu wudu itu ada 6. Yang pertama an-niyatu, liqauli sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Hati-hati. Yang artinya Rasulullah bersabda, sesungguhnya perbuatan-perbuatan itu harus dengan niat. Makanya tadi saya awali fungsi dari niat. Di rumah nanti diulang-ulang fungsi dari niat biar ibu paham. Jadi nggak main-main, nggak sembarangan, karena niat itu kunci dalam setiap ibadah kita. Nawaitu wudu'an li raf'il hadatsil asghar. Saya niat wudu, betul gak? Untuk menghilangkan hadas kecil. Ibu hafal doa membasuh tangan kanan ketika berwudu, membasuh tangan kiri. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ketika membasuh tangan ibu hafal doanya? Belum bisa ya. Jadi kami baru sekedar niat nawaitu wudu'an li raf'il hadatsil asghar fardhalillahi. Insyaallah nanti kalau udah punya kitabnya semua di bab pertama akan dibahas tentang bacaan sholat, bacaan niat wudu. Mudah-mudahan kita semua dikasih sehat panjang umur. Amin. Allahumma amin. Jadi masih banyak yang harus kita apain Bu? Masih kita apain Bu? Pelajari Ustazah, betul nggak? Ketika kita membasuh kedua tangan, kita Bismillahirrahmanirrahim, kita berta'awudz, a'udzu billahi minasyaiton. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fad yadi. Ada kamu nggak? Allahumma fad yadi min ma'asika kulliha. Ya Allah, aku memohon kepadamu tolong jaga tanganku dari semua segala maksiat. Oh, kalau kita lagi ngapain? Kan kita kalau wudu cuci tangan dulu, betul kan? Kemudian ketika berkumur apa bacaannya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika ala ibadik. Udah belum? Dia valid belum? Udah nanti ya Bu. Ya, makanya kalau ibu hebat, penceramah yang masuk ke sini orang hebat semua. Ya, Atila itu teman saya Bu. Beliau memang kalau nyari ketawa, nyari itu beliau pakarnya. Nyanyi dangdut, idola beliau Pak Haji Roma Irama. Kalau saya dengan Sinta Tanjung, Ustazah Haji Sinta Tanjung, itu awal berteman berdakwah dengan suami beliau Ustaz Zaki Mirza, almarhum Kanda Jibri Al-Bukhari. Nah itu saya, kami teman-teman sama-sama Jemulan Jawa Timur, Uje di Tebu Ireng, saya di Tambak Beras, Ustaz Zaki Mirza di Darul Kolam. Jadi masing-masing punya bangsa rasanya. Makanya orang-orang yang masuk ke sini, besok ibu ada gurunda Kiai Haji Abdullah bin Nasir, belajar tentang anak.
anak adalah amanah. Karena Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran, anak itu tidak pernah minta dilahirkan. Jadi kita sebagai orang tua bertanggung jawab untuk membesarkan anak. Nah hari ini sampai saya belajar fikih. Pusing gak ibu? Pusing gak? Lanjut apa enggak? Lanjut. Serius. Ini khutbah dari hati ke hati. Merasa keberatan kan? Karena memang sejatinya ini lagi ibu perlukan. Betul kan? Bukan sekedar ngaji, mendengarkan, selesai. Tapi harus kita amalkan. Apalagi kita bahas tentang fardunya wudu. Ya, belum bahas tentang toharo. Apa itu toharo? Bersuci, betul kan? Jenis air ada berapa macam bu? 7. Betul kan? Air apa aja? Air hujan, air laut, air sungai, air embun, air salju. Semua itu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Udah belajar belum? Belum. Ya, semua itu Allah tulis dalam Al-Quran. Jenis air ada berapa? Ayo, jenis air ada 4. Air yang suci dengan zatnya, betul ya? Air yang suci mensucikan, namun makruh. Itu namanya air musta'mal. Air mutanajis, air yang tersiram karena najis. Apalagi satu lagi, air suci dalam zatnya tapi tidak bisa mensucikan terhadap selainnya. Seperti air apa? Musyammas. Air musyammas itu air yang dipanaskan karena sinar surya matahari. Makanya ibu di rumahnya yang pakai toren kalau butuh tuh, pas jam 1 siang toren ibu masih panas, nggak boleh dipergunakan untuk wudu. Tuh. Makanya kita belajar fikih. Penting nggak belajar fikih? Penting nggak belajar fikih? Alhamdulillah. Kalau air dari panas bumi boleh nggak untuk berwudu? Boleh. Karena dia memang sekarang kan musim kemarau nih. Ya, kalau kita rasain itu air dari dalam itu keluarnya hangat. Karena musim kemarau. Pentingnya kita belajar fikih, pentingnya tentang jenis-jenis air. Makanya hati-hati kalau air musta'mal, air suci tapi tidak bisa untuk mensucikan, tidak bisa untuk berwudu. Najis ada berapa bu? Jenis najis mukhafaf, mutawassit, mubalagh. Ada 3. Jadi air kencingnya bayi perempuan itu hukumnya najis. Beda dengan air kencing laki-laki. Selama 2 tahun dia belum makan apapun kecuali air ibunya, maka air kencingnya tidak najis. Cara mensucikannya berbeda. Makanya kita perempuan dari kecil udah apa? Udah apa bu? Iya. Iya, kita dari perempuan dari lahir air kencing kita udah apa? Pentingnya belajar fikih ya, untuk kehidupan kita sehari-hari. Innamal a'malu binniyat. Yang pertama niat, yang kedua Wajah. ghuslul wajhi, membasuh wajah. Batas wajah ada batasnya. Dari tempat tumbuhnya rambut kepala yang umum. Karena setiap orang tempat tumbuh rambut kepalanya tidak ada yang sama, betul nggak? Ibu yang punya anak rambut di sini, betul nggak? Berarti tumbuhnya rambut ibu lebih apa? Lebih di depan. Makanya di sini ada angka 1 di bawah. Batas wajah di tempat tumbuhnya rambut kepala yang umum sampai ujung dagu. Dalam ukuran panjang untuk orang yang tidak punya jenggot. Kalau laki-laki punya jenggot wajib apa tuh? Dibasuh, betul nggak? Bukannya diambil air kerek-kerek ini, bukan. Ya, jadi tetap yang dibasuh apanya?
kulit tempat tumbuhnya. Paham Bu? Itu seteliti itu tuh. Bahas tentang wudhu. Dan sampai ujung jenggot bagi orang yang punya jenggot, sedang batas lebar wajah dari cuping telinga, ya, ke cuping telinga lainnya. Jadi makanya nih Allah ciptakan ada pentilan di ujung telinga kita. Ada nggak telinga ini? Ada. Di ujung telinga itu ada centil-centil kan nih. Ya, di depan telinganya ada centil-centil nih. Ya, ini sebagai batas. Jadi batasannya mentok sampai pinggir cuping telinga. Bukan dalamnya dulu, di sini. Ya, paham gak Bu? Paham gak? Paham Bu? Semua Allah berikan tanda-tandanya. Dan wajib membasuh sesuatu di antara lipatan-lipatan kedua telinga dan di antara rambut jambang dan sesuatu yang berlubang bentuknya atau sesuatu bekas luka atau terjadinya sudah berlubang. Apa itu? Tempat anting. Iya. Anting itu berlubang nggak? Anting itu berlubang nggak? Kalau ibu udah lama nggak pakai anting, ibu sodok pakai penebah itu sapu lidi, itu kalau dia tersumbat akan keluar kotorannya, betul nggak? Iya. Jadi hati-hati. Mandi junub juga begitu, mandi haid juga begitu. Air harus mengalir di lubang anting, di lubang telinga. Salah dong. Paham tuh? Salah dong. Makanya yang pakai anting harus diapain? Digerak-gerak. Kalau yang nggak pakai anting, kalau udah rapat, alhamdulillah. Kalau yang belum rapat, nah itu yang harus diapa? Digoyang-goyang. Karena air harus apa Bu? Masuk. Mengalir. Paham sampai di sini? Paham Bu? Lanjut apa udah? Lanjut. Iya udah. Kenapa? Banyak salahnya. Makanya pelan-pelan. Waktunya kita belajar. Makanya saya tanya sama ibu mau beli kitabnya enggak? Gitu. Kalau mau beli kitabnya kita akan terkontinu. Mulai dari depan apa itu Islam. Kita bahas tentang al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Nah, seusia panjenengan sekarang inilah belajar untuk mencari ridhonya Allah yang datangnya dari diri sendiri. Salah satu jalan terbaik apa? Memperbaiki setiap ibadah. Betul nggak? Betul. Yang nggak dikomenin sama orang, yang nggak dijulitin sama orang. Ya. Karena resikonya apa? Kita yang jadinya selebor tiba-tiba berubah dengan pakaian syar'i, dengan terbiasa pakai abaya, udah nggak pakai celana panjang, akan dijuliti sama orang. Tapi kalau kita mau perbaiki usaha ibadah kepada Allah, Allah pasti ridho dengan apa yang kita lakukan. Paham? Masih lanjut apa enggak? Udah pusing belum? Soalnya belajar, betul nggak Bu? Belajar, tapi kalau kita temanya saya lupa menjadi kajian, menjadi bahasa tabligh, penyampaian, pasti ada guyonnya. Tapi kalau ini terkoneksi, terstruktur, karena apa? Memang itu aturannya. Yang pertama nih, yang kedua membasuh. Iya tadi kan udah dibaca dalam surah Al-Maidah ayat 6, betul nggak? Yang ketiga apa? Ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai dengan lihat angka 2 di bawahnya. Dan wajib membasuh apa-apa yang ada di bawah kuku yang panjang. Coba mana yang kukunya panjang? Coba mana yang kukunya panjang? Wa mura'atuhu hammalatan atau wa mura'atuhu hammalatan fi jidha hablum
panjang makruh. Catat nih, makruh. Apa definisi makruh? Dibenci Allah dan Rasulnya. Makruh. Boleh punya kuku panjang, yang penting apa? Bisa memeliharanya. Orang kalau punya kuku panjang ujungnya lama, enggak dipeterin, tahu dipeterin? Apa bahasa orang sini? Bukan siapa orang kampung, orang kota, apa tuh? Begini, dipenyet-penyet ya. Bahasa orang Gorontalo apa dipenyet-penyet? Biar apa? Kulit yang di bawah kuku yang panjang itu kemasukan fahim tuh, fahimna. Lanjut apa udah? Mulai puyeng di rumahnya. Jadi hati-hati ya Bu, ingat jangan salah pemahaman. Boleh perempuan punya kuku cuma hukumnya apa definisi makruh? Tidak disukai Allah dan Rasulnya. Berarti di situ ada konteks tanggung jawab. Bagaimana caranya biar dicintai Allah? Berarti kita harus bisa merawatnya, khususnya dalam urusan ibadah. Paham? Pusing dia. Pusing dia. Kenapa Ustazah harus dipeterin, harus dibengkekin? Ya karena wajib menghilangkan kotoran yang ada di bawahnya. Bila adanya kotoran itu mencegah sampai air wudu ke kulit. Fikih. Paham sampai di sini? Pusing gak? Ayo lanjut. Belajar. Terserah Bu. Pokoknya posisimu terserah. Mau selonjor, atau kurang gak apa-apa. Mau nyender juga gak apa-apa. Betul gak apa-apa Bu. Ya udah berapa ganti posisi, udah silang, udah selonjor gak apa-apa. Kaki. Karena kita lagi belajar. Belajar itu menguras energi. Apalagi ibu udah 17 tahun. Jadi usia ibu lagi lucu-lucu. Betul nggak? Ya, bikin mood belajar yang enak bukan perkara gampang. Paham? Jadi alhamdulillah kalau ibu udah nggak ada yang kuku panjang, berarti meringankan jalan ibu untuk beribadah. Jadi kalau ada anak kukunya panjang, jangan dimarahin. Nah, kamu nggak ribet punya kuku panjang. Emang kenapa sih Mak? Gitu. Ada hukumnya loh. Oh gitu ya Mak. Iya. Jadi penyampaiannya pun secara lugas. Yang keempat, mashu ba'dir raqsi, fardu wudu. Yang keempat sama dalam Al-Quran, wamsahu bi ru'usikum, mengusap sebagian kepala, mengusap Kulit kepala. Sebagian kulit kepala. Ingat yang diusap apanya? Kulit kepala. Kadang orang ada wudu sampai pada basah. Lu wudu apa kecebur sih? Betul nggak bro? Semua sudah Allah atur dalam Al-Qur'an. Yang kelima, ghuslul rijlaini ma'al ka'bain, membasuh kedua kaki disertai dengan kedua mata. Makanya di sini di masjid ini ada tempat duduk yang duduk, ada tempat duduknya dulu. Nah buat ibu yang udah 17 tahun itu posisi paling aman. Sela-sela jari kaki ini diapain? Dibersihkan, digosok. Jangan lupa amat telapak kakinya. Makanya salah satu kehati-hatian orang memandikan jenazah itu. 2 hari yang lalu saya memandikan jenazah. Makanya harus pelan-pelan ketika membasuhkan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kadang-kadang orang lupa telapak kakinya belum terbasuh. Sedetail itu, sepelan-pelan itu, dengan tingkat keilmuan yang harus
paham tentang ilmu fikih. Paham Bu? Yang terakhir at-tertib, tertib. Jadi berurutan, nggak boleh habis basuh muka mencek kemana. Berarti yang Allah fardukan, yang Allah perintahkan 4 anggota tubuh yang harus dibasuh ketika berwudu. Apa aja yang pertama? Wajah, Muka. Yang kedua, tangan sampai dengan sikut. Yang ketiga, membasuh kulit kepala. Yang keempat, kaki. 4 ini ibu hafal nggak doanya? Enggak. Bismillah. Bismillah. 4 anggota tubuh yang wajib ini ibu hafal nggak? Loh, makanya belajar ini Ustazah. Ibu nggak menjawab. Iya, belajar. Loh, makanya Belajar. Selebihnya yang sunnah apa di anggota tubuh ketika berwudu? Terus madmadah, berkumur, terus telinga, terus membasuh Kedua tangan. Tuh fungsinya wudu. Insyikok. Insyikok itu memasukkan, ya, Menyedot. Menyedot insyikok itu menyedot Menghirup. menyedot kan dimasukin airnya gitu. Kalau kita kan masih versi air ngalir begini karena kita belum sanggup. Apalagi yang kena sinus, terus yang sering pilek, yang punya alergi, itu obatnya kurang insyikok dalam wudu, sehat walafiat. Cuma sekali nyoba langsung Pusing. Punang-punang, betul ya. Makanya istiqomah itu pinter. Istiqomah itu sulit. Istiqomah itu susah. Makanya dia sunnah. Makanya boleh air mengalir kita masih begini. Betul Bu? Kalau wajib, ya bener gak? Kalau insyikok itu wajib, ilah ilallah, nenek-nenek darah tinggi kalau butuh ngegeget, kayak yang itulah Allah menciptakan semuanya. Betul gak Bu? Ibu udah nyoba belum? Udah nyoba? Sakit ya Bu? Ya, tapi enak sebetulnya ya. Dia berdua karena kita gak istiqomah. Coba kalau sebulan ibu lakukan, sehat kita sebetulnya. Cuma begitu nyoba sekali, kayak trauma. Apalagi yang pernah vertigo. Di sini yang pernah vertigo, obatnya sebetulnya itu insyikok, beneran. Cuma doa ilaha illallah, selesai masukin ngirup air ke hidung, kelarnya oek-oek. Ya, itulah obat. Makanya kata guru saya, Profesor Dr. Safi Antonio, semua penyakit itu adanya obatnya di wudu dan sholat. Betul loh semua. Ya. Cuma kita masih mendaftarkan sholat pada satu kewajiban. Tapi kalau menjadikan sholat menjadi satu kebutuhan, Bu, itu menjadi nikmat buat kita. Luar biasa. Saya punya anak yatim namanya Muhammad Rizki. Dia sakit, ada cancer di mata kanannya udah dilepas, dicabut dari kecil. Ya. Sampai sekarang kami sedang mencari biaya untuk operasi memperbaiki kulit wajah dan kulit mukanya. Dan itu fantastis dan tidak di-cover oleh salah satu asuransi pemerintah. Nah, tapi dia bertahan dengan apa? Quran dengan satu mata, mungkin 30 juz. Ibu makanya mencekur tangan. Fardu wudu yang 6 ini harus kita lafazkan, harus bisa kita amalkan, harus bisa kita perbaiki dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai penopang ibadah kita terbaik di hadapan Allah. Bisa? Insya Allah. Masya Allah sudah. Berarti masih banyak PR yang harus kita kerjakan. Betul. Sampai di sini paham? Ada yang mau bertanya?
Saya siap, saya persilakan. Ada yang mau bertanya? Ada di kaki, ini persilakan ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf kalau pertanyaan ini salah, tapi belakangan saya dengar kita boleh berwudu dengan memakai kerudung. Dengan tetap memakai kerudung, kita mengusap kepala. Apakah itu benar atau mungkin saya salah dengar? Nah ini pentingnya kita belajar. Ibu, di sini ada Bu Rana, namanya mengusap kedua kasut. Jadi yang boleh itu kasut, bukan kerudung. Jadi nggak bisa. Ini pentingnya kita belajar. Kasut itu apa Ustazah? Zaman sekarang itu sepatu yang terbuat dari kulit, atau yang zaman sekarang orang suka pakai, kita pakai namanya kaos kaki. Nanti Bu dibahas ini mengusap dua kasut ya. Kalau ibu dengan berkerudung, satu, kerudungnya itu tidak menjadi penghalang air. Paham Bu? Ya betul. Jadi misalkan ibu berwudu, kalau kerudung ibu ini tipis, tidak menjadi penghalang air, itu makanya boleh-boleh saja. Berarti selesai wudu ibu basah, betul kan? Karena memang harus mengaliri air. Tapi kalau misalkan ibu berwudu, ibu angkat ini kerudung, betul kan? Tetap air itu harus mengalir di mana Bu? Kulit, betul kan? Di tangan, betul kan Bu? Kemudian di mana lagi? Di muka. Boleh ibu berkerudung, yang penting semua batasan-batasan tadi yang saya sampaikan, betul kan? Saya termasuk yang memiliki anak rambut banyak, betul kan? Nah mungkin tidak semua orang sama. Jadi saya agak propet untuk urusan menutup aurat ketika sholat. Karena batasan jalmu ini harus tertutup. Mungkin Bu Ratna tidak seperti saya. Dalam artian anak rambutnya tidak banyak seperti saya. Begitu Ibu. Sedikit Ustaz, sempat saya senang gitu karena kan sekarang ini sholat terutama di mall itu kan sangat dekat ya antara ikhwan dan akhwat ya. Jadi kalau bisa rasanya mau bantu sekali dan kita harus, tapi ternyata tidak boleh ya Ustaz. Bukan tidak boleh, boleh saja. Kalau dia nembus ya. Betul, boleh saja. Karena tadi saya bilang bukannya tidak boleh. Hanya saja kita harus prepare, harus paham tentang fardu wujud tadi yang saya sampaikan. Begitu. Kalau misalkan Ustazah, maaf ya Ustazah, saya sudah 60 tahun. Ada di sini 60 tahun. Mana orangnya? Orang kalau udah 60 tahun itu udah punya dispensasi istimewa dari Allah. Bahkan berkerudung pun tidak apa-apa. Betul kan? Tidak berkerudung pun tidak apa. Cuma kan malu sama umur. Betul kan? Al-Quran menyampaikan. Jadi kalau misalkan ibu berwudu, itu tadi yang saya bilang, yang 4 anggota ini harus terbasuh dengan air. Paham nggak Bu? Tanpa harus merupakan yang sunnah. Madmadah insikop, membasuh kedua telinga. Karena semua komponen ini nanti ketika ibu wafat, ketika ibu meninggal dunia, memiliki pertanggungjawaban masing-masing. Jangankan ibu sudah masuk liang lahat. Kalau kata guru saya, Gus Kautar, orang kalau udah mati dipendem masuk itu di dalam kubur bagikan orang yang tenggelam yang gak bisa berenang, minta tolong sampai nanti malaikat datang mencatat mana amal yang baik, mana amal yang tidak baik. Tuh serem Bu kalau ngaji. Ya, Al-Hikam, kitab Al-Hikam itu mengajarkan tentang kehidupan kita. Jadi kalau misalkan boleh Ustaz, boleh. Yang penting antum semua paham bagaimana batasan-batasannya. Mana yang harus terbasuh dengan air, betul kan? Mana yang harus teraliri dengan air. Contohnya, membasuh kedua kaki. Banyak loh yang saya lihat. Ini harus dipraktekkan. Ini air mengalir, ya. Nah ya betul. Dia hanya gini-gini. Ya, karena nggak bisa duduk.
ya, karena nggak bisa duduk, betul kan? Nah, ketika dia memperhatikan air digoyang-goyang, yang harus dia perhatikan adalah mata kaki sampai dengan telapak kaki. Wudhu itu perlu kehati-hatian. Wudhu itu butuh prepare waktu yang bagaimana ibu bisa menjalankan semua dengan baik. Karena apa? Memang air itu harus mengalir, harus membasahi kulit. Ya, itu harus ibu paham. Jadi bukan melihat berapa cepat ibu. Kalau bilangan 3 kali, 2 kali, itu hanya bilangan. Salasa marrah, marrataini, marratan wahid. Terserah 1 kali pun tidak apa-apa. Yang penting semua sudah apa? Mumtaz. Apa itu mumtaz? Terpenuhi semua hak mengalirnya air, membasuhi kulit. Paham Bu? Paham. Ngerti Bu? Ada lagi yang mau nanya? Ya, Ibu. Yang agak cepat jalannya, yang mudah bangun. Pengurusan itu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, kalau misalnya pakai water heater itu mensucikan nggak ya kalau kita berwudu, Ustazah? Satu. Sekian. Ya, pertanyaan saya, ibu berwudu dengan water heater, apakah ibu dalam keadaan sakit? Tidak. Apakah ibu dalam kondisi yang tidak baik secara zahir dan batin? Tidak. Berarti tidak boleh ibu ya, karena ibu tidak dalam keadaan sakit. Kalau ibu sakit, misalnya kalau pagi ada orang kalau pagi butuh nggak kuat, ya, kalau butuh pagi kan dingin subuh, kemudian menyebabkan dia jadi apa? Menggigil, betul kan? Makanya dia boleh berwudu dengan air hangat. Tapi kalau tidak dalam keadaan sakit, berwudulah dengan air yang Dingin. yang memang air itu dari perut bumi. Jadi kalau ibu sakit, misalkan saya selalu pakai water heater, Ustazah, karena kalau bangun pagi subuh itu kalau butuh pakai air biasa, air keran yang mengalir dari perut bumi, nggak kuat Ustazah, langsung menggigil gitu. Berarti boleh ibu mempergunakan air water heater. Tapi kalau ibu dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada udzur apapun yang terjadi dalam diri ibu, maka ibu hanya diperbolehkan berwudu dengan air yang mengalir yang datangnya dari perut bumi. Paham sampai di sini? Sama. Iya. Makasih Ustazah. Sama-sama. Tapi kalau ibu merasa khawatir, sakit, takut kedinginan, takut menggigil seperti itu, makanya boleh. Ibu tahu sejarahnya air sumur? Air sumur. Zaman dulu kan kita adanya sumur. Iya, enggak, ini makanya awal mulanya. Kalau sekarang kan adanya air pump. Air pump itu kan airnya diformalisasi, air yang dibuat, betul kan? Nah, yang saya bahas itu air sejarah air sumur. Air sumur itu segala air yang ada yang datang dari perut bumi. Itu air sumur. Ada sejarahnya. Nabi siapa? Ayo. Nabi siapa? Nabi Yusuf. Ya kan? Nabi Yusuf. Ya dicemplungin ke dalam. Iya, ibu tahu kan? Sejarahnya Nabi Yusuf tuh. Saudara-saudaranya gak ngira kalau Yusuf bisa bertahan, betul kan? Ternyata di dalam sumur itu ada apa? Air. Di dalamnya ada apa? Ikan macam-macam, betul kan? Begitu ada orang yang narik, langsung Yusuf berdoa kepada Allah. Kemudian sejarahnya sumur juga terjadi pada zamannya Nabi Musa. Kan ada itu dalam surah Yusuf. Dalam surah Yusuf ayat 19. Apal nggak? Sejarahnya Yusuf, sumur Yusuf surah berapa? Yusuf surah berapa? 12. Iya, bukan tuh ayat 19, udah ketemu belum? Sudah. Belajar fikih itu memang berat tuh.
berterkoneksi dengan semuanya. Jadi nggak bisa satu doang. Fajat sayyaratun fa'arsalu walidahu fa'adda wadal wa qala ya bushra hadha ghulamun wa sarruhu bidagatan wallahu alimun bima ya'malun. Itu sejarahnya sumur. Datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seorang mengambil air, lalu dia menurunkan timbanya dan dia berkata, oh senangnya ini ada seorang anak muda enggak dapat air malah dapatnya Nabi Yusuf. Kan begitu Bu, Nabi Yusuf tampan, kan begitu. Udah ketemu belum? Udah. Surah 12 ayat 19. Nah itu sejarahnya sumur, air sumur. Bu, bawa stabilo, bawa. Ya jadi Quran tuh ibu kasih coret tuh wajah. Oh Quran kasih tuh yang lupa, nggak dibawa Quran dari rumah. Oh yang coret itunya ya. Besok kalau ngaji sama saya makanya ibu bawa Quran. Kenapa Ustazah? Itu akan jadi warisan harta karun terindah untuk keturunan ibu. Siapa tahu besok anak cucu cicit ibu megang Quran yang biasa ibu bawa ngaji. Di dalamnya banyak tulisan-tulisan ibu. Dia bilang, oh ya Allah jidahku ternyata dulu senang ngaji, senang mengkaji Quran. Ya Allah, yuyutku dulu ternyata belajar Quran. Dan itu akan meregenerasi pahala yang tiada habisnya. Ibu mah terlalu enak sih di sini. Ya, semua difasilitasi, betul nggak? Meja ada, Quran ada, alhamdulillah. Makanya ibu semua pintar semua. Amin, gitu kan? Yang kedua, sejarah sumur itu ada pada peristiwa Nabi Musa. Al-Qasas surah berapa? Ya, Al-Qasas surah 8 ayat 23 ibu buka. Al-Qasas. Tuh, Al-Qasas. Surah berapa Al-Qasas? 28. Al-Qasas ayat 28 ayat 23 ketemu. Walamma waradama Madian ketika sampai di sumber air negeri Madian itu sekarang apa? Wajada alaihi ummatan minan nasi yasqun wa wajada min dunihim imra'ataini yazudan qala ma khatbukuma. Maka ketika dia sampai di sumber air negeri Madian, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum ternaknya. Kita baru saja melewati 10 Muharram, betul nggak? 10 Muharram kemarin peristiwa apa? Banyak di 10 Muharram. Minta ampunannya doa Nabi Adam alaihissalam. Mohon ampunnya doa Nabi Adam alaihissalam kepada Allah. Allah tuangkan dalam surah Al-A'raf ayat 23 apa bunyinya? Rabbana zalamna wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Siapa yang minta ampun? Nabi Adam minta ampun kepada siapa? Kepada Allah. Karena apa? Zalim. Siapa yang zalim? Dirinya Nabi Adam. Sudah disediakan surga, dia pindah minta keluar dari surga. Betul gak Bu? Begitu juga doanya Zunnun. Siapa itu Zunnun? Nabi Yunus alaihissalam ketika dia merasa hebat, betul gak? Kemudian Allah telan dia dalam perut ikan hiu. Kemudian dia berdoa minta ampunan kepada Allah. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Begitu juga dengan Nabi Musa dengan kaumnya, betul gak Bu? Kalau logikanya Nabi Musa dengan kaumnya jalan di lautan yang dimana lautan itu terbelah dan Nabi Musa dikejar oleh siapa? Raja
Fir'aun dan kaum Bani Israel. Kemudian Nabi Musa memohon kepada Allah, berdoa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tuh, begitu ya Bu ya. Sebelum Muha udah hafal semua doanya. Udah hafal belum? Udah di-print belum? Kalau habis sholat fardu dibaca belum? Mau dibuatin apa bikin sendiri? Dibuatin. Buatin. Dibuatin Mau ada yang baca. sekarang bersolong-solong baca baca. Tuh ibu yang sakit baca doanya Nabi Ayub alaihissalam. Apa dapat Nabi Ayub? Nabi Ayub apa Bu? Rabbi inni massaniyad durra wa anta arhamur rahimin. Itu doanya para nabi. Itu udah pasti, tidak ada yang tidak dijawab sama Allah. Semua itu ada dalam Al-Qur'an. Bagaimana doanya Nabi Nuh? Nabi Nuh apa doanya ketika perahunya bertambah di bukit Judi, apa doanya? Surah Nuh ayat 28, baca surah Nuh. Surah Nuh kan 28 ayat, yang terakhir apa bunyinya? Oh, lanjut apa udah ini? Lanjut. Surah Nuh ayat 28, apa doanya? Rabbi firli wali walidayya waliman dakhala baiti mu'minan. Udah ketemu belum? Iya, berarti jarang dibaca itu surah Nuh-nya, jarang dibaca itu ketahuan. Jarang dibaca. Bacanya Waqiah Rahman al-Mulk, Waqiah Rahman al-Mulk, Waqiah Rahman al-Mulk, Waqiah Rahman al-Mulk. Betul kan? Dibaca surah Nuh. Waqiah apa Bu? Al-Mulk, Ar-Rahman. Bila jalan-jalan di posting fabi ayyi ala'i rabbikuma kadziban. Alhamdulillah. Udah ketemu belum surah Nuh ayat 28? Apa bunyinya? Rabbighfirli. Ayo ikutin apa? Rabbighfirli. Bang ikutin aja susah banget kan, enggak apa-apa. Wali walidayya waliman dakhala baiti mu'minan walil mu'minina wal mu'minati wala tajidi lil zalimina illa tabara. Ada yang apa? Ada yang apa? Doa siapa tadi itu? Nabi Nuh. Iya, Nabi Nuh ngapa Bu? Ditinggalin sama siapa? Istrinya. Ditinggalin sama siapa? Anaknya. Anak istrinya. Ada dalam surah At-Tahrim ayat berapa Bu? Goyang-goyang aja. Goyang-goyang aja. Habis pulang ngaji mau Ustazah Trisni lapar. Emang apa mampir ngajinya? Bisa tahu habis ngaji Ustazah yuk kita makan bakso. Alhamdulillah. Surah At-Tahrim surah berapa? Ya, surah At-Tahrim surah 6. Udah ketemu belum? Qurannya sama apa enggak? Sama. Ya, surah 66 surah At-Tahrim sesudah Al-Mulk apa sebelum Al-Mulk? Sesudah. Sebelum Al-Mulk. Sebelum. Tuh, udah ketemu? Ibu baca ayat 10. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Udah ketemu belum Bu? Sudah. Nggih monggo alon-alon. Nggih kersane panjenengan ngerti kalau perempuan yang kafir itu perempuan yang tidak taat kepada suami. Ustazah, ribut ya suami saya. Ya enggak apa-apa. Suaminya kayak Raja Firaun enggak apa-apa.
Ya, berarti itu takdir di pahala kita lebih ke. Ustazah, saya punya anak Down syndrome. Gak apa-apa, pintu surga ibu terbuka terus tiap hari. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru, Allah mencontohkan perumpamaan bagi orang-orang kafir. Siapa itu? Imra'atan Nuhin wa imra'atan Lutin. Istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Kenapa dia Ustazah? Kata Bu Ratna, ninggalin lakinya. Yang satu dalam keadaan sakit parah, yang satu setelah beriman ditimpa ujian banjir, dia meninggalkan suaminya. Ya, kana tahtal abdaini min ibadina sholihin. Yang kedua-duanya wanita tersebut di bawah pengawasan laki-laki seorang hamba yang soleh. Siapa itu yang soleh? Nabi Nuh dan Nabi Lut. Fakhadatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'an wa qila udkhulan nar ma'ad dakhilin. Dua suami yang soleh tadi ditanya sama malaikat, ini bagaimana bini lu? Kata malaikat, Nabi Nuh, baik malaikat. Ini bagaimana istrimu? Masukkan dia kemana? Apa jawab Nabi Nuh? Masukkan dia ke neraka bersama orang yang masuk ke dalamnya. Itu baca. Makanya kita sama bapak bikin anak berdua, betul kan? Urusan ibadah, pertanggungan, amal masing-masing izin suami. Segala sesuatu harus dengan izin, betul. Kita sama suami itu mahram muhabbat atau mahram mu'allaq. Kagak tahu lagi. Aduh, ini mas saya yang bener. Enak di sini tidur berarti selesai kajian dulu kan ada. Ada yang kita ini sama suami mahram mu'allaq, terputus suatu saat. Makanya ada film namanya Ipar Adalah Mau. Kalau kita sama bapak kita mahram abad. Abad itu daiman abadan saklawase jadi mahram. Sama siapa lagi? Abang kita kalau kita punya abang, sama adik kalau kita punya makanya kita sama laki mahramnya mu'allaq. Selama menjadi istrinya suami istri. Tapi kalau sudah tidak menjadi suami istri, entah karena perceraian, entah karena pernikahan, makanya mahram kita terputus. Makanya kalau orang kampung ada istilah naik raja amat turun raja. Lanjut. Udah jam 11. Burat ada puyeng bu. Emang kalau belajar tuh begini bu, itu baru satu pembahasan tentang furudul wudu. Semangat. Ada lagi yang mau nanya terakhir satu orang ya? Iya. Iya. Santoplas itu dari kayu yang dipilih. Ada yang anti air. Oh, yang dari plester plastik. Kenapa pertanyaannya? Sah tidak butuh kita? Lukanya termasuk luka besar atau luka kecil? Oh, kalau cuma kena pisau mah dibuka, jangan dibuka. Oh, jangan. Ini pengaduan secara pribadi. Enggak, ini betul bagus ya. Saya cantumkan di sana. Ya, kalau kena air sakit, betul kan? Ya. Terus bagaimana hukumnya Ustazah? Sementara saya cantumkan, setahu saya mah dibungkus pakai kain perban, kain kasa. Tapi kalau ibu katanya pakai plester yang plastik. Kalau pakai kain kasa tidak perlu dibuka, tapi kalau pakai kain plester yang plastik wajib dibuka. Nah, beda lagi. Pertanyaannya tadi juga begitu, betul nggak Bu? Nah, ini beda lagi nih. Emang
kadang-kadang pertanyaan yang jelas, makanya saya cantengan ibu ke dokter atas perintah dokter tidak boleh kena air. Ya berarti itu namanya ada apa? Ada udur. Udurnya apa? Sakit. Makanya tempat cantengannya cukup dibasuh. Ya tadi pertanyaan ibu itu sama satu. Jadi cukup diusap, dibasuh sampai dengan telapak kaki. Ataupun ini dipisahkan, ini wajib terbasuh dengan air karena ini ada udur, tidak boleh kena air karena biar lekas sembuh. Sudah dari jam 11. Kasihan berat. Senang gak ibu belajar begini? Semangatnya? Ya karena memang kita harus belajar, betul nggak? Materi tausiah ibu udah banyak banget. Ngerti nggak? Para ustadzah di sini. Tapi yang begini yang ibu harus cari. Begini yang harus ibu pahami. Karena apa? Gerak tulis tangan yang harus ibu hafalkan itu membantu memori ibu biar panjang umur. Ada gerak. Nah seperti itu yang ibu pelajarin. Insya Allah fitni wa dunya wal akhirah. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti urusan kita ibu boleh bicara sama Bu. Berapa ustazah satunya? 100.000 4 jilid. Oke. Iya. Satu kitab ini 100.000 terakhir saya beli. Koordinatornya. Biaya ongkirnya itu tergantung berapa nanti diakumulasikan. Begitu. Satu lagi pesan. Iya. Yang membatalkan puasa. Puasa? Membatalkan wudu. Iya. Kalau kita sudah wudu, terus kita Makan, apakah itu membatalkan? Tidak membatalkan. Nanti Harus kumur-kumur. kalau sekiranya yang ibu makan ada yang nyangkut harus kumur-kumur. Ya baik. Iya. Kalau sekiranya ibu makan sesuatu yang makruh, diantaranya durian, betul kan? Nah ibu harus sikat gigi. Yang membatalkan wudu diantaranya apa? Kentut, pipis, seperti itu. Makanan yang dibakar, kenapa permasalahan? Makanan yang dibakar boleh aja, asalkan yang dimakan yang halal. Betul, iya makanya nanti kan perkara yang membatalkan wudu ada di sini. Perkara yang membatalkan wudu itu yang pertama apa? Kentut, yang kedua pipis. Justru permasalahannya sering di antara ibu yang kentut tanpa membasuh lagi di mana keluarnya kentut, ibu langsung berwudu. Betul kan? Ketika ibu batal wudu karena kentut, apa yang harus pertama kali dibasuh? Harus apa ibu? Wawi, ombe, tempat jalan keluarnya. Di mana jalan keluarnya kentut? Nah iya, di dubur karena takut ada sisa-sisa yang keluar karena takut ada bau yang masih tersisa. Nah kalau kita kan terbalik, wudu, batal wudu, kentut, langsung wudu, betul kan? Tanpa harus dibasuh. Berarti ibu punya keyakinan kalau kentut ibu hanya seperti itu. Iya, ampasnya dibahas. Bukan sekedar ampasnya dan baunya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin ya rabbal alamin. Layarnya itu dilihat yang brosur umrohnya tinggal 10 seat lagi ya, itu murah. Ustazah kalau berlima untuk upgrade bintang 5. Terima kasih yang sudah bergabung. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu hotelnya di mana? Saya hotelnya langganannya di Asofwa.